Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Silvan Ibrahim, NIM 1120019. Saya dari PAI 6A. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Statistik Pendidikan tentang ANOVA 2 arah. Sebelumnya saya akan membahas apa itu statistik. Jadi, statistik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistik adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistik berbeda dengan statistika. Jika statistika ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan data, sedangkan statistik ini merupakan data dari itu sendiri. Jadi, informasinya atau hasil penerapan algoritma statistik pada suatu data tersebut. Kemudian, saya akan membahas tentang ANOVA 2 arah. ANOVA merupakan uji yang dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan lebih dari dua populasi kelompok yang independen. Prosedur ANOVA 2 arah adalah menghitung data amatan pada sampel yang dikelompokkan atas dua komponen, yaitu variabel dalam kelompok atau within group dan variabilitas dalam kelompok atau between group. Variabilitas dalam kelompok dihitung dari penjumlahan atau kuadrat simpangan baku kelompok yang dilakukan jumlah N1 kelompok. Adapun variabilitas antar kelompok diperoleh melalui perhitungan kuadrat. Kemudian saya akan membahas manfaat dua arah. ANOVA 2 arah atau ANOVA 2 jalur ini digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari dua sampel, dan setiap sampel terdiri dari dua jenis atau lebih secara bersamaan. Jadi ANOVA 2 arah ini digunakan bila sumber keragaman yang tidak terjadi hanya karena satu faktor atau perlakuan, namun faktor lain juga menjadi sumber yang harus diperhatikan. Tujuan dan pengujian ANOVA 2 arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Baik, dari penjelasan saya tadi, di sini sekarang saya akan membahas bagaimana cara mengaplikasikan materi ANOVA 2 arah ini ke dalam SPSS. Dengan contoh studi kasus, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pelatihan TOEFL dengan beberapa metode, yaitu metode listening, reading, dan struktur, dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris berdasarkan tiga latar belakang pendidikan, yaitu latar pendidikan pondok pesantren, madrasah aliyah, dan SMA. Untuk itu, peneliti melakukan eksperimen untuk menguji efektivitas ketiga metode tersebut dengan berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut. Kemudian, diambil 90 sampel sebagai subjek penelitian, masing-masing 30 subjek dari kelompok yang berlatar belakang pendidikan pesantren, aliyah, dan SMA. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita mencoba untuk memasukkan data dari contoh studi kasus tadi ke aplikasi SPSS untuk dicari hasilnya dengan melalui metode ANOVA 2 arah. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS, kemudian kita bisa klik variable view yang ada di pojok kiri bawah, dan di sana nanti akan ada muncul name, type, width, desimal, dan lain-lain. Kemudian pada name kita tulis pendidikan di kolom pertama, dan kemudian di kolom kedua kita tuliskan metode, dan di kolom ketiga kita tuliskan kemampuan. Kemudian tekan enter. Untuk width kita tuliskan di angka 8 dan desimal juga di angka 2 untuk seluruh dari name tersebut, dari pendidikan, metode, dan kemampuan tersebut. Kemudian setelah itu kita lanjut klik label yang ada di kolom pendidikan.
kita tulis pendidikan apa saja. Ada 3, yaitu pesantren, kemudian aliyah, dan SMA. Setelah itu, pada label di kolom metode juga kita tulis metode yang ada pada tes TOEFL, yaitu listening, kemudian reading, dan yang terakhir adalah struktur. Kemudian di kolom kemampuan, di labelnya kita tuliskan prestasi belajar siswa. Jika sudah, kita klik value yang ada di pendidikan. Value pertama kita tulis dengan label pesantren. Kemudian kita klik add. Dan value kedua kita tuliskan pada label aliyah, kita add. Dan yang terakhir ketiga dengan label SMA. Kemudian di add. Kemudian klik OK. Dan value kedua pada kolom metode juga kita tulis juga. Value yang pertama kita tulis dengan label listening. Kemudian add. Dan value yang kedua kita tuliskan label reading, kemudian add. Dan yang ketiga kita tuliskan struktur, kemudian klik add dan OK. Kemudian setelah itu kita klik data view yang ada pada pojok kiri bawah. Kemudian kita isikan pada kolom pendidikan angka 1 sampai dengan nomor 30. Kemudian angka 2 untuk 30 nomor sampai ke nomor 60. Kemudian kita tulis angka 3 dari nomor 61 sampai nomor 90. Jadi setiap 30 nomor kita tulisan angka 1, kemudian 30 nomor lagi angka 2, dan 30 nomor lagi angka 3. Ini untuk 3 macam pendidikan. Kemudian pada kolom metode kita tuliskan angka 1 di nomor pertama atau nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian kita tulis angka 2 sampai dengan nomor 20 dan angka 3 sampai dengan nomor 40. Dan kita ulang sampai dengan nomor 90. Kolom nomor 70 kita tulis angka 2
sampai dengan nomor 80. Kolom 81 kita tulis angka 3 sampai dengan nomor 90. Kemudian pada kolom kemampuan kita tuliskan data-data nilai yang sudah kita peroleh. Yang pertama 75, 74, 75, 68, 67, 72, 65, 60, 72, 65, 77, 75, 71, 72, 70, 86, 85, 72, 85, 72, 72, 78, 55, 50, 45, 55, 53, 60, 55, 57, 56, 50, 65, 70, 5, 56, 65, 80, 75, 75, 65, 63, 55, 60, 65, 61, 60, 55, 67, 58, 55, 60, 65, 65, 55, 58, 60, 65, 63, 64, 65, 58, 58, kemudian 70, 72, 81, 78, 77, 75, 79, 83, 77, 80, 85, 79, 78, 77, 86, 81, 85, 78, 70, 90, 50, 54, 48, 45, 43, 52, 60, 51, 55, 53. Setelah datanya kita tulis semua, kemudian kita save data yang telah kita buat ini, klik file, kemudian save, lalu kita
namakan sesuai dengan judul kita, yaitu data tes TOEFL. Kemudian kita klik save. Kemudian untuk mengelola data yang telah kita simpan, kita klik analyze, kemudian pilih general linear model dan univariate. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita pindahkan pesantren, aliyah, dan SMA ini ke fixed-nya ini. Dan listeningnya juga kita pindahkan. Dalam prestasi belajar kita pindahkan ke dependent variable. Kemudian kita klik post hoc yang ada di sebelah kanan, dan pendidikan kita pindahkan ke post hoc stage 4 dan metodenya juga kita pindahkan. Kemudian kita klik LSD di centang, klik centangnya, kemudian klik continue. Oke, lalu kita pilih option lagi yang di sebelah kanan. Kemudian overallnya kita pindahkan ke display means for. Setelah itu kita sentrang yang deskriptif dan homogeneity of variance. Kemudian klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, itu tadi cara pembuatan memasuki data-data yang ada di SPSS, dan ini merupakan hasil dari output SPSS-nya. Jadi output SPSS ini pada hipotesis latar belakang pendidikan, HO-nya ini rata-rata kemampuan tes TOEFL antar latar belakang pendidikan pondok pesantren, madrasah, aliyah, SMA adalah sama atau identik. Dan HA-nya rata-rata kemampuan tes TOEFL antar latar belakang pendidikan pondok pesantren, madrasah aliyah, SMA adalah berbeda. Dan pada tabel between subject factor ini merupakan banyaknya jumlah data untuk pesantren sebanyak 30 siswa, untuk aliyah sebanyak 30 siswa, dan SMA sebanyak 30 siswa. Kemudian pada tabel deskriptif statistik ini, di sini memuat banyaknya data masing-masing untuk latar belakang pondok pesantren, yaitu 30 siswa masing-masingnya. Kemudian untuk rata-rata latar belakang pendidikan pondok pesantren ini berjumlah 66.200.333, sedangkan madrasah aliyah ini totalnya 63.667, dan SMA 69.007.333. Kemudian pada kolam Leibniz test of equality or error variance, di sini memuat data hasil analisis uji kehomogenan varian populasi dan taraf signifikansi, yaitu 0,065. Dan berdasarkan tabel ini juga dapat dilakukan pengujian homogeni varian populasi dengan membandingkan taraf signifikansi atau p-value dengan galatnya. Hipotesisnya, variansi data kemampuan tes TOEFL peserta didik adalah sama atau identik, sedangkan HA-nya adalah variasi data kemampuan tes TOEFL peserta didik adalah berbeda. Jadi keputusannya, jika signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Sedangkan jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dari tabel
ini juga diperoleh signifikansi 0,065. Karena signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variansi data kemampuan tes TOEFL antara peserta dari latar belakang pendidikan pondok pesantren, madrasah aliyah, dan SMA antar metode listening, reading, dan struktur adalah sama atau homogen. Kemudian, setelah variansi prestasi belajar siswa adalah berbeda, baru dilanjutkan uji ANOVA untuk menguji apakah terdapat perbedaan, yang berarti rata-rata kemampuan tes TOEFL antar peserta dari latar belakang yang berbeda. Kemudian, pada tabel Test of Between Subject Effect, di sini dapat dilakukan pengujian terhadap setiap hipotesis di atas dengan cara membandingkan taraf signifikansi atau p-value dengan galatnya. Dengan keputusan, jika signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima, dan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka HA ditolak. Perbedaan kemampuan tes TOEFL antara latar belakang pendidikan pondok pesantren, madrasah aliyah, dan SMA. Jadi berdasarkan tabel Test of Between Subject Effect ini diperoleh harga F sebesar 11.866 dan signifikansinya 0,000 dan signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak dan berarti HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan tes TOEFL peserta bisa dilihat dari latar belakang pendidikannya adalah berbeda, atau dengan kata lain ada perbedaan yang signifikan rata-rata tes TOEFL peserta bila dilihat dari latar belakang pendidikan. Berdasarkan tabel Test of Between Subject Effect tersebut, jadi diperoleh harga F sebesar 23.452 dan signifikansi 0,0000. Karena signifikansinya lebih kecil dibanding 0,05 maka HO ditolak dan berarti HA diterima. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan tes TOEFL peserta bisa dilihat dari latar belakang pendidikan pondok pesantren, aliyah, dan SMA dengan metode listening, reading, dan struktur adalah berbeda, atau dengan kata lain ada perbedaan yang signifikansi rata-rata kemampuan tes TOEFL peserta bila dilihat dari metode listening, reading, dan struktur. Kemudian pada tabel post-hoc test pesantren, aliyah, dan SMA pada multiple comparison, pada tabel ini hasil uji LSD untuk pendidikan dapat dilihat bahwa semua signifikansi lebih besar dibanding 0,05. Dengan demikian, jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Berarti dengan demikian rata-rata kemampuan tes TOEFL peserta berdasarkan pendidikan pondok pesantren, aliyah, dan SMA adalah semuanya berbeda. Dengan kata lain, terdapat perbedaan rata-rata kemampuan tes TOEFL peserta berdasarkan pendidikan pondok pesantren, aliyah, dan SMA. Kemudian pada tabel post-hoc test tadi juga hasil LSD-nya untuk metode pada baris pertama untuk menguji perbedaan min metode listening dengan metode reading diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu pada kolom mean difference atau perbedaan rata-rata diperoleh dengan harga min 1.1000. Angka hasil ini berasal dari min metode listening dikurangi dengan min reading. Kemudian pada kolom 95% confidence interval terlihat range perbedaan means-nya berkisar antara min 3.824 hingga 1.624. Jadi keputusannya, jika
Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansinya 0,424 lebih besar dibanding 0,5. Dengan demikian, berarti HO diterima, sebaliknya HA ditolak. Artinya, rata-rata kemampuan tes TOEFL untuk metode listening dengan metode reading adalah sama. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan tes TOEFL antara model metode listening dan reading. Kemudian pada kolom mean difference atau perbedaan rata-rata ini diperoleh dengan harga 16.667. Angka ini berasal dari mean metode listening dikurangkan dengan mean metode struktur atau 71.3.333 dikurang 55.266.067 dikurang 55.2.667 sama dengan 16.667. Pada kolom 95% confidence interval terlihat range perbedaan minnya berkisar antara 13.3.427 hingga 18.007.907. Jadi keputusannya, jika signifikansi lebih besar dibanding 0,05 maka HO diterima, dan sebaliknya jika lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Jadi pada kasus ini terlihat bahwa signifikansinya 0,00 lebih besar dibanding 0,05. Dengan demikian berarti HO ditolak dan HA diterima. Artinya kemampuan rata-rata tes TOEFL antara metode listening dengan metode struktur adalah berbeda. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan tes TOEFL antar peserta pondok pesantren, madrasah aliyah, dan SMA adalah berbeda. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikansi rata-rata kemampuan tes TOEFL antara peserta didik dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Kemudian, rata-rata kemampuan tes TOEFL kalau dilihat dari metode listening, reading, dan struktur adalah sama. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kemampuan tes TOEFL dengan ketiga metode tersebut. Kemudian, rata-rata kemampuan tes TOEFL berdasarkan latar belakang pendidikan dan metode tiga tersebut tadi adalah berbeda, atau dengan kata lain, ada perbedaan yang signifikan rata-rata kemampuan tes TOEFL antar latar belakang pendidikan dengan metode listening, reading, dan struktur. Kemudian, rata-rata kemampuan tes TOEFL antara metode listening dengan metode reading adalah berbeda. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kemampuan tes TOEFL antar metode listening dan metode reading. Kemudian, rata-rata kemampuan tes TOEFL antara metode listening dengan metode struktur adalah berbeda. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kemampuan tes TOEFL antar metode listening dengan metode struktur. Kemudian, rata-rata kemampuan tes TOEFL antara metode reading dengan metode struktur adalah berbeda. Jadi, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kemampuan tes TOEFL dari metode reading dan metode struktur. Dan yang terakhir, dari hasil interpretasi di atas yang tadi disebutkan, dapat disimpulkan bahwa metode yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan tes TOEFL antara pondok pesantren, madrasah aliyah, dan SMA adalah reading. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.